Para wali dulu mudah datang dari Pakistan, ada aliran ini yang masak masjid ke masjid sehingga bau ikan pindang, ikan asin masjid, ikut kita. Hayu tinggalkan istri kita, anak kita, minallah, terus jalan terus, ikut kita. Bubar yang ini, datang lagi dari Pakistan yang satu lagi, yang rame-rame di Parung adalah Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad, ikut rame-rame. Nah, hal ini saudara, karena apa? Rapuhnya jiwa, keimanan dan ketakwaan belum diproklamirkan. Maka begitu datang kita ngikut, begitu ngikut sesat. Mengapa sesatnya seperti Ahmadiyah? Betul sholatnya sama, betul Qurannya sama, betul nabinya sama, tetapi tidak terasa menghina baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Muhammad la nabiyya ba'dah, tidak ada nabi setelah baginda Rasul Muhammad. Bayangkan, merebut hak asasi baginda Rasul. Hadis Rasulullah habis, nggak ada, hanya cerita dan cerita Mirza Ghulam Ahmad yang dibukukan, sehingga sejarah dan tabiat baginda Rasul sirna. Maka ini yang dinamakan sesat. Tetapi hal ini mari kita jangan anarkis, kita bakar fahamnya, kita lumpuhkan kekuatannya, kita bangkitnya baginda Rasul secara alami, baginda Rasul di dalam hati, bukan kita cinta monyet. Betul. Kalau kita ngomong cintalah anda kepada baginda Rasul, cinta. Baginda Rasul jam 3 malam sholat tahajud, bagaimana kita? Suka sholat tahajud? Loh, suka? Enggak, bangun 6:30. Cinta baginda Rasul. Kalau di rumahnya tidak ada anak yatim, gak sempurna kata baginda Rasul. Ada nggak di rumah kita ada yatim? Enggak. Nyumbang anak yatim begini di surat TV, nyumbang anak yatim setahun sekali. Tatkala bulan puasa dianggap anak yatim makannya setahun sekali. Orang muslim bukan begitu. Yang dinamakan muslim itu tanggung jawab kepada yatim, ambil satu, sekolahin. Oh gak mampu satu, gotong royong, minimal sampai SLA, maksimal sampai sarjana. Nah, hal inilah umat sekarang ini, hanya umat yang ingin dipuji, rasa Islamnya sudah tak nampak, rasa kesatuan pun tak ada, yang direbutkan yang pepesan kosong. Mari kita rebut sekarang bertauhid akan Allah, mari kita rebut takut akan Allah. Sebab dikarenakan manusia sudah tidak takut sama Allah, maka lari kepada Ki Bodong, lari kepada si gendeng pamungkas. Betul, ini larinya gak keruan, lari kepada apa namanya, bermacam-macam. Takut diserang sama hantu, takut. Tidak takut diserang oleh Allah. Kan lucu, sama hantu iya tidak takut, mereka takut, sama Allah kok nggak takut. Kan aneh. Kalau kita waras takut sama Allah, Allah janjikan, bila orang yang takwa kepadaku ku kasih kesenangan. Apa ada orang jadi takwa? Maka kita tanyakan kepada hadirin, kepada diri kita, sudahkah anda ini sudah Islam? Oh saya pak beragama Islam. Apa hasilnya selama masuk Islam? Selama anda baca syahadat mulai disunah sampai sekarang, apa hasilnya? Saya tanya. Satu, sudah hasil, punyakah anda anak yang soleh? Kedua, mana amal jariah anda? Sudahkah punya ilmu yang bermanfaat bagi orang lain? Sudahkah akur dengan tetanggamu? Sudahkah akur dengan saudaramu? Sudahkah memperhatikan keluarga besarmu? Misi kita apa masuk Islam ini? Yang takuti hanya serebet, baca Qur'annya indah, arti dan Qur'an tak satu pun kita bawa hidup.
baca ayatnya setengah mati, ganteng, bagus, bismillahirrahmanirrahim, artinya apa? Sudahkah anda dengan nama Allah di hatimu? Sudahkah anda sifat Allah selalu mengasihi dan menyayangi orang lain? Kalau anda masih benci sama orang lain, sudah menipu bismillah anda, menginjak-injak Al-Quran. Nah di sini maka letak daripada rasa manusia, akal manusia, hati manusia. Akal saudara pinter, tidak dekat dengan Allah, yakin masih kalah. Pinter ngaji, pinter hadis, wudhunya bagus, bukan hanya 3 kali, 21 kali satu hari wudhu gak pernah batal, hatinya batal, tidak ada Allah, yakin anda akan sombong. Sering saya katakan, mari kita olah tubuh ini, akal ini ada makannya apa? Tolabul ilmi, baca buku, baca ilmu. Rasa ini ada makannya, sholat di waktu, dirasakan sholatnya, tahu artinya, tahu tujuannya. Hanya sholat dibaca tidak tahu arti dan tujuannya, itu namanya ngawur, tidak akan jadi rem. Orang yang sholat itu punya rem kental. Begitu ibu mau ngomongin tetangganya habis subuh, ingat, oh iya, sholat subuh saya akan hancur kalau saya ngomongin orang. Suaminya mau berangkat kerja, ibu tidak menyediakan kopi tehnya, berarti sholat subuh saya akan hangus di situ. Bapak-bapak juga begitu. Maka saya wasiatkan, setiap kita mau pergi ke mana, jangan kesendirian, usahakan bersama dengan Allah. Ini zaman sudah akhir, zaman sudah betul-betul banyak orang kesurupan. Ngedadaknya gimana? Gak orang kesurupan, lagi enak-enak seorang haji, sudah rumah tangga punya mantu, ngedak-dak, bapaknya pingin kawin sama laki-laki, kan aneh. Banyak sekali yang datang ke sini minta obat itu. Bukan 1 2, ibu-ibu sudah nikah, punya anak 4, punya cucu, pingin kawin sama perempuan juga. Subhanallah, inilah zaman yang sangat kronis sekali. Karena apa? Sholatnya tidak menjadi soleh, sudah sholat tidak akur dengan bangsanya, sudah sholat tidak pernah bersyukur di hatinya, setiap pertindakan tidak pernah minta tolong kepada Allah. Nafsunya yang hidup. Mau berangkat kerja, kita langsung mancal saja. Jangan sekali-kali saudaraku, libatkan Allah di dalamnya. Mau bekerja, baca Allahumma bismillahi tawakkaltu ala Allah, berangkat kerja. Ya Allah yang maha besar, kami berserah diri kepadamu ya Allah dengan asma. Kami tidak sanggup melangkah sendiri, kami tidak sanggup bersendirian tanpa ridhomu dan karuniamu ya Allah. Yakin. Mari kita bangkitkan itu, sehingga betul-betul kita ini masuk Islam secara keseluruhan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Masuklah menjadi orang yang beriman keseluruhan. Iman tingkahmu, iman langkahmu, iman pakaianmu, iman pembicaraanmu, betul-betul beriman kepada Allah. Hadirin rahimakumullah. Jangan kita nepak dada, saya sudah pesantren 17 tahun. Belum tentu anda dekat dengan Allah kalau tidak berusaha. Seanak saya sudah profesor bin doktor, banyak yang kotor kalau jiwanya tidak merasa dekat dengan Allah. Tidak percaya kalau ibu-ibu sudah bapak-bapak tidak ada rasa cinta kepada istri, yakin berarti hatinya sudah bercabang 3. Betul. Kalau ada rasa cinta kepada istri, apa yang diminta oleh istri, yakin mau dikasihkan kepada istrinya. Tetapi bila mana hatinya sudah berbulu domba, sudah ada selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala, yakin. Maka hari mari kita tanamkan cinta kita kepada Allah dan kepada Rasul. Bukan kalau kita dekat Muhammad alaihissalam, Allahumma sholli alaihi, tetapi iri dan dengki masih jalan terus. Dia sanggup mengatakan assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri, tapi tidak pernah menyelamatkan yang sebelah kanan sudah kiri, kan nipu Islam. Lah sekarang ini sudah Islam tinggal nama, Al-Quran tinggal tulisannya.
bermacam-macam aliran masuk ke Republik Indonesia yang semua saling menjelekkan. Islam yang paling benar yang manakah? Adalah yang satu, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang bagaimana mereka? Tidak pernah menjelekkan Islam yang lain. Datang, Islam ini baik, yang penting dia mengikuti jejak baginda Rasul, sholatnya 5 waktu, Al-Qurannya sama. Itulah saudara kita. Oh, yang satu dia tidak pakai kunut, itu pun saudara kita. Nah, bila mana ini sudah menjalin satu, seluruh Islam saudara kita, sama dengan saudara lebih saudara sekandung, itulah Islam yang paling benar. Kalau masih beragama Islam mengafirkan orang lain, itu bukan Islam. Pura-pura masuk Islam, berarti dia akan menghancurkan Islam masuk ke Republik Indonesia. Nah, bagaimana Islam itu? Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu agama yang tertinggi. Apa tingginya? Akhlak, khuluqa, akhlaknya. Apa akhlak itu? Kepribadian Rasulullah. Mau kafir kek, mau majusi kek, mau Kristen, Katolik, sebelah kanan dan kiri kita akan kubawakan api Islam. Tetangga saya si Apek itu sakit pertama kali, datang bawa obat, bawa makanan. Sebelah samping belakang rumah itu ada si Engkok itu sakit, datengin meskipun agama Buddha. Sebelah lagi itu si Lukas sakit, datengin. Kita bawa, itu Islam. Tapi jangan sekali-kali kita mengikuti akidah selain Islam. Nah, ini jangankan kepada selain Islam detik ini, sesama Islam pun sudah tidak mau kita akur sesama Islam. Apalagi kita mendoakan. Maka ahli barakat hidup, kita doakan sesama Islam, kita doakan keluarga kita. Si istri mendoakan anak dan suami, suami mendoakan istri dan anaknya. Sebab ini zaman sudah zaman sangat-sangat kacau. Itkun minan nar, kita sudah di tebing api neraka, sama dengan telur di ujung tanduk, jatuh, habis. Sebab apa? Diceritakan tadi munculnya ulama ilmu fasikin, ulama il-ghaflah, para kiai-kiai yang ingin disanjung oleh orang. Tatkala sudah masuk ke layar TV senang disanjung, maka sebentar lagi kalau manusia sudah disanjung dipuji oleh orang, nyungsep. Kata Allah, tatkala engkau sudah menyanjung bangsa manusia, itulah perbuatan yang sangat hina bagi diri kamu, sebab kamu menghina saudaranya sendiri. Sebab puja-puji bagi Allah, sebab manusia sudah dipuji oleh manusia, Allah ancam, ku hancurkan kamu. Sedangkan sekarang manusia berlomba bagaimana dipuji oleh manusia. Itulah titik akhir daripada zaman kehancuran. Berbuat kezaliman dia bahagia, berbuat haram dia senang, berbuat melukai orang lain bangga seakan-akan menegakkan keadilan. Bukan begitu. Islam adalah musyawarah, Islam adalah silaturahmi, Islam adalah konsekuen, bukan saling mengejek antara bangsa. Mari kita bangkitkan hidupnya, akhlaknya Rasulullah, supaya Anda dan saya tidak ngeledek syahadat. Apakah Anda tidak menghayati tatkala baca syahadaten? Apakah tidak disaksikan oleh raqiban wa atidan? Saudara berjanji kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu janji mas, janji kang, janji yang disaksikan oleh dua malaikat. Kami menyaksikan, kaula nyekseni boten wonten kelakuan. Saya menyaksikan tidak ada tumindaing toto, tumindaing cinarito. Ruhku menyaksikan jasadku, ruhku menyaksikan tangan dan mataku. Akan kubawa sujud kepada Allah, aku kebawa kebajikan di hadapan Allah. Siapakah Allah itu? Adalah sab'a samawati wal ard,
becik ing tata lan cinarita tingkah ing pola dalam pribadi muslim. Ruhku menyaksikan langkah-langkah tentaraku, tangan dan kakiku di hadapan Allah. Apakah Allah itu? Ada yang menyaksikan kalian, anak dan istrimu dan tetanggamu. Sahih itu. Itu kesanggupan syahadat dengan tangan begini. Yang kedua itu, yang pertama hati yang bicara. Kalau tatkala baca tahiyat itu hatimu membaca syahadat, jiwamu tidak bersyahadat, kosong, nggak bertuhan. Maka asyhadu an la ilaha illallah, kami bersaksi, akan kusaksikan tingkah polaku ya Allah di hadapanmu ya Allah, anak dan istriku ya Allah. Wa asyhadu anna Muhammad, dan kusaksikan juga rasa baginda Rasul untuk hidup kami, rasa sabar, rasa taat, rajin belajar, rajin bekerja, akan kubuktikan di dalam kehidupan. Baru sahih syahadat itu. Lah kita kadang-kadang hanya baca tahiyat tetapi tidak menjadi riwayat. Tahiyat itu jadikan riwayat, maka dinamakan syahadat dua. Yang pertama bermakom di hati, yang kedua bermakom di rasa manusia. Mudah-mudahan kita menjadi mukmin yang sejati, bukan mukmin pedati. Mukmin sejati, hati-hati di dalam hati, selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah saudaraku, tentunya di malam ini saya tidak panjang dan lebar. Malam ini malam takarrub, malam ini malam memohon kepada Allah. Negara kita yang kacau balau, yang ruwet, manusia sudah banyak ingkar. Mari kita berdoa. Yang pertama, mudah-mudahan yang ada penyakit di hati kita, penyakit di tubuh kita, penyakit di akal kita, Allah yang mengambilnya. Amin, Allahumma amin. Dan mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dan penyakit yang ada di anak keturunan kita dicetak oleh Allah menjadi anak yang saleh dan salihah. Dan Allah turunkan, dibuka rizki kita, rizki iman, rizki Islam, rizki semua sumber dimudahkan oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Bifadlika ila qadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, diridhoillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.